Kenapa sampai sekarang kok masih jomblo ya? Aduh, Padahal kalau dari muka kan pas-pasan ya. lebih ke enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Selawat kita sanjungkan selalu untuk baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita diberikan syafaat di dunia sampai yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sukmoro Lovers dan mafia solawat, santri dalan serta penggemar solawat dimanapun Anda berada. Anda kali ini masih bersama Sukmoroso di acaranya namanya Cangkirs, Cangkruan Mikirs ala Sukmoroso. Atau boleh disebut Cangkruan nggak mikir ala Sukmoroso juga. Pada kesempatan ini telah hadir sahabat saya di Sukmoroso namanya Afan Saiful Umar. Selamat malam Mas Afan. Selamat pagi sekarang, Mas. Oh ya, Selamat pagi. pagi ya? Kok jam saya masih jam 10 ya? Saya kelebihan berarti. Enggak tahu yang benar yang mana. Oh, mungkin batunya belum saya ganti. Oke, Mas Afan. Anda ikut Sukmoroso ya, bener ya? Hmm, kalau di postingan IG-nya sih ikut. Soalnya Kamu itu jarang-jarang latihan sih, Mas. tahu aja nih. Iya ya, saya sering diperingatkan itu. Jangan enggak pernah latihan tapi manggung terus lancar. Oke. Alhamdulillah. Trik sih saya. Ma Iya, Mas Afan Saiful Umar. Iya. Ini di Sukmoroso posisinya di penerbang ya? Iya, bener. Atau istilah Pilot lainnya ya? itu pilot ya. Alat terbang ini memang Anda sukai atau ada alat lain yang disukai? Jadi memang hobinya paling senang itu, memukul terbang atau ikut-ikut aja ini? Kalau awalnya dulu aja saya bingung kapan pertama kali bisa terbang itu, Mas. Oh, Tapi ujug-ujug bisa gitu. bisa terbang. Ujug bisa terus diajakin kebetulan di kampung saya itu ada rombongan atau kelompok yang suka bermain terbang juga. Oh, Jadi sering diajak terus ikut lomba mhm, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa kolaborasi dengan Sukmoroso. oh iya. Jadi di Sukmoroso juga posisinya di terbang juga ya? Iya, istiqomah saya. Mmm. Alhamdulillah masih bisa istiqomah di Dulu sana. waktu belajar soalnya saya waktu, pas latihan, Heeh, kadang saya kan pengen nyoba terbang tuh kayak apa ya, iya. ternyata susah juga ya. Di situ Alhamdulillah. dibagi 2 kalau nggak salah ya, Mhm. ada apa namanya, Istilahnya itu ada merasuk dan bergenjing. meraso dan Bergenjing, bergenjing, atau istilah lain tuh di daerah timur, di Semarang itu ada istilah satu dan 2 1 dan 2. tapi sebenarnya sama aja. Beda-beda ya. Bisa bisa mungkin dijelaskan sedikit kalau meraso itu yang seperti apa, bergenjing itu seperti apa? Kalau setahu saya merasuk itu, lebih longgar daripada bergenjing, dan Mmm, bergenjing itu biasanya itu, masuknya lebih awal dulu daripada merasuk. oh, ketika ketukan masuk yang lebih masuk dulu tuh Ya, yang bergenjing ya? bergenjing heeh, bergenjing dulu dan lebih banyak atau lebih rumit lagi. Jadi dulu pernah ikut, grup Rebana juga ya? Iya, sudah pernah. Sekarang ikut Sukmoroso ya? Bedanya apa nih sama grup yang dulu? Kalau yang saya rasakan atau pengalaman saya Mhm, berada posisi ini tuh, dulu awalnya tuh, Rebana main full dari awal lagu sampai akhir lagu. Terus berkembang lagi, mhm, eee, ada tumbuk atau apa istilahnya, tarbuka ya? terbuka. Darbuka ya. Setelah ada darbuka itu, eee, terbang itu hanya dipakai saat istilahnya apa ya, ref atau apa itu? Kalau yang naik doang itu. Mhm, ref ya? Nah, refnya. Nah, kalau di Sukmoroso ini lain lagi, Mas. Mmm, Jadi
Dibilang enak sih, Ya ya ada memang enaknya. enak gitu. Dibilang asik ya memang asik ya. Iya, Nah ya terus? asik banget lah. Soalnya di sini saya jarang-jarang memegang rebana, jarang-jarang mainkan. Mmm, Hanya pada waktu-waktu tertentu atau pada bagian tertentunya. iya. Tapi juga ada kesulitannya di situ saya, Mhm mhm. karena harus banyak konsentrasi memikirkan, eee, Kapan masuk, iya, kapan keluar bisa ya. keluar masuk tuh. Iya bener itu. Kadang, memadukan antara musik yang lain dan rebana itu ada yang kurang pas gitu, tapi ya harus bisa sih, harus Mmm, bisa dan di sini saya mengalami sedikit tantangan menurut nah iya saya. iya. Jadi, Siapa yang menantang itu? yang menantang ya biasanya audien. Iya. Biasanya kadang kan yang dari Sukmoroso kayak Mas Rizky gitu kan, Mhm, yang biasa mengaransemen aransemen, musik ya, iya, itu ada permintaan, "Mas Afan ini rebananya minta kayak gini bisa mhm, nggak?" iya Terus iya. Mas Afan ngulik sendiri gitu ya? Iya, biasanya sih sama, karena rebana kan biasanya berempat. Mmm, Nah, berempat ini kadang koordinasi kalau menginginkan suara yang seperti apa, kita harus koordinasi dulu para penerbang ini atau para pilot ini. Kira-kira kalau bunyinya begini, apa yang harus kita lakukan atau ketukan seperti apa yang harus kita, eee, campurkan di situ. Jadi mmm, sedikit memerlukan kerjasama antara penerbang itu. iya iya. Terus sekarang kalau di Sukmoroso, Mhm, ini kan ada vokalis-vokalis, nah, iya, yang glowing-glowing ya, mhm, ada iya, 3 ini, ada 3. Ini kalau Afan ini paling suka ketika mendengarkan suaranya siapa ini? Di antara 3 itu loh, di antara 3 antara Ipik, Indopar, bukan ya, kalau kalau itu nggak glowing itu, Mbak Diah, ya, kita, Mbak Putri, sama Mbak Ita. mhm. Kalau aduh berat itu Mas pilihannya, Kenapa Bro? karena saya mau sama mereka semua, tapi mereka nggak mau Oh. sama saya. Berat itu memilih pilihan yang mereka nggak mau. Sebenarnya yang paling saya yang nggak kalau saya suka sama salah satu bukan berarti saya nggak suka ke yang duanya ya. Mmm, mhm. Saya itu lebih suka Karakter mungkin, karakter, karakternya. karakter vokalnya itu ke Mbak Diah. Mmm, Ya selain suaranya sangat enak, lembut, terus intonasi dengan nadanya itu pas banget. pas Jadi, di hati. ah, pokoknya meresap, enak. Nah jadi kalau Mbak Diah itu lebih, eee, mudah sekali beradaptasi dengan aransemen-aransemen Sukmoroso menurut saya, daripada dibandingkan kedua vokal yang lain tuh. Ya ya ya. Paham Kal paham. kalau kalau ini, vokalis-vokalis yang cowok ini, Nah, kalau yang mungkin pertanyaan ini saya balik ya, gimana? yang pengen yang nggak pengen Anda dengerin suaranya siapa ini? Padahal vokal cowok cuman ada 2 loh, ya Ah, ada Indopar sama Pak Safruddin atau nah, Pak Ustadz Safruddin. Mas Ipi kan backing vokal juga ya? Oh iya, Nah, masuk backing antara vokal itu. ya? Saya nggak, baru ngeh saya. Ini jarang-jarang latihan seperti ini. Nggak dianggap kamu Pi. Eh, Kang Ipi itu vokal utama waktu Oh, latihan. oke. Waktu manggung nggak Iya dihitung. iya tahu. Minum dulu Mas Abang. Ya silakan. Gimana ini, Mas? Yang paling nggak pengen Anda dengerin suaranya siapa? Sebenarnya dari ketiga vokal tersebut saja, Ah, saya sih ada pilihan utama, cuman kalau mhm. yang nggak pengen saya dengar, siapa ya kira-kira? Kalau Mas Ivi itu punya karakter tersendiri. Oh, Iya. Kalau nadanya semisal aransemennya A, beliau itu masuknya B. Itu yang bikin penonton rame oh itu. gitu ya. Saat latihan juga Jadi, gitu. eee, Pokoknya karakternya memang iya, unik ya unik ya. surprise banget kayak gitu menurut Jadi, saya. saya to the point, suaranya Kang Ipik nggak pengen Anda dengaran di panggung? Kalau ya bisa Lebih jadi. lebih cocoknya didengerin di mana itu? Kuburan mungkin ya? Kalau itu lebih baik di Toa Masjid aja. Soalnya nggak ada Ini mixernya.
Saya juga bertanya-tanya, kenapa kok kalau urusan bully-membuli kok mesti Mas Ipi? Semoga semoga banyak pahalanya Amin, ya selalu siap menghibur Mas. kita semua. Oke, persiapan Mas Afan ketika mau manggung ini persiapan Iya, khususnya apa ini? hmm, Misalkan pakai aksesoris atau maskeran dulu Eee, mungkin dari krimbat. kalau dari personil lain kalau saya lihat itu memang sering menggunakan cuci muka dulu, sabun atau celak atau parfum Mhm, yang lain. Tapi kalau saya itu yang paling nggak bisa ketinggalan satu, jam tangan. jam tangan. Iya, Kenapa tuh? karena ya biar nggak kosong aja, biar nggak polos tangan saya karena tangan Mmm, saya kecil terus, kalau nggak ada aksesorisnya kayaknya kok kurang cocok gitu. Jadi saya sering memakai jam tangan saja. Kalau persiapan lain kayaknya nggak ada yang lain cuci muka, saya enggak sih, paling ya siap-siap yang lain aja. Anda melihat teman-teman dari Sukmoroso ini Mhm. yang paling ribet ketika persiapan siapa, Kak? Yang paling ribet, ya pasti cewek lah, pas cewek yang pasti ribet, soalnya saya nggak lihat persiapannya. Nggak lihat tapi tahu ribetnya ini. Iya, pasti. Soalnya lama sekali. Kalau yang cowok rata-rata sama sih, nggak ada kebutuhan khusus atau persiapan khusus untuk perform di atas panggung. Eee, Mas Afan ketika manggung pasti ada kan panggung-panggung yang paling berkesan. Di Berkes mana itu? berkesan apa dulu nih? Berkesan Karena, bagi Mas Afan itu ada yang lucu mungkin, mungkin pertama saya akan menceritakan pengalaman yang sangat melelahkan pas saat panggung itu ya, sangat melelahkan. sangat melelahkan ya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah perform di Kendal, Mmm, dan kebetulan waktu perform di Kendal, saya OTW-nya itu dari Demak. oke. Dari Demak kan? Iya, jadi waktu itu saya KKN. Mmm, KKN, waduh bingung nih berangkat apa enggak nih. mhm mhm. Soalnya memerlukan waktu sekitar hampir 2 jam kalau dari Demak lah. Itu dipotong kalau macet, kalau ada kendala di jalan, itu yang paling saya selain melelahkan itu menyebalkan juga. Kenapa? Karena saat pulangnya itu, eee, bayarannya itu udah masuk kantong, tapi nggak sampai Demak lagi. Soalnya yang pertama buat ongkos bensin, yang kedua ternyata ban saya bocor di perjalanan. Pernah gitu ya? Iya, Waktu di dari Kendal. Demak itu. Jadi, ya bayaran cuman habis buat bensin Mmm, sama nambahin ban motor. oke. Itu yang paling melelahkan menurut saya dan menyebalkan. Kalau yang paling berkesan tuh kemarin menurut saya yang di Randu Kuning ya kalau nggak salah, yang Gus Mhm. Miftah, Oh, itu sangat berkesan sekali. Karena pertama kali, eee, naik ke atas panggung bareng beliau, Gus Miftah, yang saya tuh sangat, sangat ngefans sekali atau mengidolakan ya? mengidolakan atau ingin bertemu beliau, ingin melihat seperti apa sih orangnya, ingin melihat, minta keberkahan lah semoga Mhm. saat satu panggung atau satu majelis bareng beliau itu kita Sukmoroso khususnya, kita itu mendapatkan keberkahan bersama beliau. Semoga saja kita bisa silaturahmi ke rumahnya atau ke dalamnya. Mhm. Amin amin amin. Saya Amin. juga ngefans banget ya sama beliau. Sama Mas. Iya. Eee, itu pengalaman Afan ketika ban bocor Mhm. karena dapat, musibah ya? Iya, Jadi perbandingan antara, mohon maaf ini, iya. apa ya, istilahnya, bisaroh mungkin ya, Mhm. dari Sukmoroso, boleh dikatakan sedikit lah. Iya. Kenapa masih Anda jalankan? Soalnya gimana, soalnya saya menganggap Sukmoroso ini keluarga. Keluarga. Ada Sejauh kecuali nggak? Nggak ada, semuanya keluarga? saya anggap gitu. Jadi Anda sama Mas Ipi keluarga nggak keberatan ya? Saya nggak keberatan. Mungkin Mas Ipinya yang keberatan dong? iya. Oke, Kenapa saya masih bertahan di sini, karena menurut saya Sukmoroso itu keluarga. Sejauh apapun saya pergi, keluargalah tempat kita kembali. Dan keluarga tersebut tak pernah menolak kehadiran orang yang sudah lama pergi untuk kembali lagi. Menurut saya seperti itu. Selain seperti itu, mungkin Sukmoroso ini sudah
upgrade-nya itu dari saya dulu kan punya, bareng grup rebana Mahabatul Mustofa atau Iya, sering disebut MMT. MMT. Lah mungkin Sukmo Roso ini upgrade-nya. Dulu saat MMT itu kita, apa ya, akhirat banget lah, Mhm mhm. dibayar seikhlasnya, Iya. cuma makan ya alhamdulillah, kalau berangkat main rebana naik Tosa, VR, pernah tuh, Alhamdulillah. pernah sampai ke bandar juga, Mhm. sampai ke bandar naik Tosa ber-8, ber-13, pernah. Lah ini mungkin, barokahnya kita istiqomah di Mahabbatul Mustofa itu atau Gusti Allah meng-upgrade atau memberikan keberkahan itu bentuknya Sukmo Roso ini, yang sangat solid, keluarga, saling menopang, saling mensupport. Jadi intinya bukan pendapatan ya di Sukmaroso ya? Kalau soal pendapatan sih ya bukan, karena ini keluarga. Keluarga. Mas Afan ini, eee, saya dengar-dengar ini, nggak tahu salah nggak salah ya, kok digosipkan sama Mbak Diah ya? Itu kabar burung dari mana? Ada pokoknya. Saya malah baru dengar ini. Itu Maksudnya ini mhm, klarifikasi, gimana tuh? Kok bisa digosipkan gimana? enggak sih. Mungkin 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 saya karena sering nge-like postingannya Mbak Diah mungkin. Selalu Jadi, di-like ya? karena postingannya sangat menginspirasi saya Mhm. untuk mencari istri seperti dia gitu. Enggak, ini bercanda. Enggak, itu hanya gosip gosip yang sangat Nggak bener? sangat nggak benar, itu berbahaya sekali mungkin menurut saya. Jadi ini saya klarifikasi, saya itu sebenarnya, eee, kan saya sudah bilang tadi, kita itu semua keluarga, Mmm, dan keluarga itu kan nggak bisa, nggak bisa jadi, apa? senasab kan nggak boleh nikah. Ya itu, jadi tolong ini saya klarifikasi kalau 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 saya itu nggak ada apa-apa. Ya nggak cuma sama Mbak Diah, sama sama Putri dan Mbak Ita. Emang saya sempat WA-an lah sama ketiganya, Mmm, karena saya diancam Bang Ucup. diancam? Bang Iya, Ucup? Bang Ucup itu siapa sih? Bang Ucup itu salah satu agennya ya, mereka bertiga. Agen rahasia? Oh, Bang Ucup. Iya, saya pernah tuh, "Pan, kamu awakmu kudu WA 3 vokalis iku, Heeh. njaluk bantuan piye carane ben followers Sukmaroso iku naik." Oh gitu. "Lah carane piye, Bang?" "Ya iku carane kowe WA ngono njaluk gaeke video." Akhirnya saya WA mau nggak mau. Ya saya Mmm, sedikit basa-basi, sedikit modus, sedikit bercanda. sedikit modus ya? Iya, kan biasa naluri cowok. Mmm, Dan saya tapi sampai sekarang sih saya sudah jarang WA-an sama mereka bertiga. kenapa? Karena mungkin, ya mereka nggak mau balas saja. Cuma di-read ya? Iya, apaan sih ini ganggu aja. Mungkin ya Atau jangan-jangan sudah di-blok sama Bang Ucup nih? Agen rahasia. kalau Kita nggak kalau mau nggak WA-an paling ketiga orang itu, iya, harus lewat Bang Ucup ya dulu ya? ya mungkin seperti itu, kalau enggak mereka sudah diancam dulu sama Bang Ucup, "Jangan balas WA dari saya." Dari anak-anak Sukmoroso, Mhm. ketika latihan, ketika manggung, ketika nongkrong bareng, Mas Afan ada nggak satu personel aja yang paling nyebelin menurut Afan? Yang kalau main ada, Kalau main iya ada? kalau perform. Yang paling saya nyebelin tuh Mas Mul, Henny, ya ya Henny ya ya sama ya. Mas Mufti. Karena, mereka berdua kan main rebananya itu lebih jago. Mmm, Jadi antara bergenjing dan merasuk itu mereka bisa semua. oh, Lah kadang mereka itu iseng, mhm, tiba-tiba, eee, yang tadinya merasuk berubah ke bergenjing. blokir ya? Iya, jadi saya bingung ini teman saya yang mana nih, spelanya kok nggak ada, hilang gitu. Jadi saya harus konsentrasi lagi. Nanti kalau ada yang salah, saya yang dimarahin gitu. Itu yang paling saya sebelin. Soalnya nggak ada koordinasi. Saya mau ganti, ke bergenjing atau ke meraso gitu, kita nggak ada koordinasi gitu, ujuk-ujuk aja lah. Jadi, Mmm, aduh, saya yang mana ini temannya gitu. Itu yang paling saya nyebelin tuh biasanya. Dari Mas ini terutama, Mas Henny ya? iya yang sebelahan sama saya, Satu kata buat Mas Henny, gokil. Iya bener,
saya punya sedikit cerita tentang Mas Mul atau Mas ini. Pas saat, tampil rebana Mahapatul Mustofa itu saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mhm. Mas Mul atau Mas Heni ini menjadi dirijen. Oh, Tapi ada yang unik, yang buat nyak bukan, itu dirijen. Dirijen ya, oh, dirijen. Ini dirijen. Dirijen, Iya, dirijen. Dirijen, Iya. Tapi ada yang unik ini, mengesankan sekali, sangat berkesan bagi saya terutama dan umumnya itu warga masyarakat di situ. Waktu main di mana itu? Aduh saya lupa. Masih di Kota Batang lah ya? Masih ya masih di Batam. Jadi waktu itu Mas ini karena akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mhm. beliau itu beliau Mas Heni itu memberanikan diri untuk maju menjadi dirijen. Dan disitulah mulai timbul kesan-kesan yang sangat tidak bisa dilupakan. Mmm, Karena Gimana dirijen ceritanya? ini berlaku hanya setengah lagu. Setengah lagu? Mhm. Dan uniknya lagi, awal lagu itu dirijennya kurang pas, Mas Heni. Mmm, Setelah kurang pas dan banyak komentar dari orang-orang oh, yang di bawah, itu Mas Heni tiba-tiba balik badan dan langsung kembali ke tempat semula. Tidak diteruskan? Tidak diteruskan sampai akhir. Jadi lagu tersebut, lagu Indonesia Raya berjalan tanpa dirijen Tanpa ya? dirijen separuh lagu. Awalnya Mas Heni itu, tapi karena nggak kurang pas dan dari bawah itu banyak komentar-komentar yang kok ini dirijennya nggak pas ini siapa ini? Tiba-tiba nongol dari dirijen nggak pas lagi. Kalau pas kan bagus. Lah ini kok nggak pas ini. Atau mungkin Mas Henny sendiri menilai bahwa yang nyanyi itu kurang pas, makanya dia mundur ini. Atau punya Ya, cara dia lain lagi ya? dari namanya aja nggak konsisten ya. Gimana? Mas tapi Henny. Di mana-mana saya punya temen yang namanya Henny itu cewek masalahnya. Oke, kita lupakan Mas Henny ya. Iya. Eee, ada personel yang tadi yang paling disebelin ini. Mhm. Kalau yang paling jorok ini, yang paling jorok ada nggak kira-kira? Yang paling jorok. Kalau yang paling jorok mungkin karena saya jorok juga sih ya. Saya nggak menganggap orang lain jorok. Saya yang paling, ingat itu kembali ke Mas ini lagi nih. Saya kok banyak Kali. sekali unek-uneknya sama dia ya. Kenapa ya? Ini Mas Ipik selamat malam Oh, ini ya. Kita bully Mas iya. Henny. Sebenarnya nggak cuma Mas Heni, personil Mahabatul Mustofa atau MMT itu semuanya weret. Tahu nggak meret? Potong karet. Jadi kalau makan itu hampir kayak Mureh, ular piton. Banyak sekali ya. Lah salah satunya itu Mas Heni yang paling banyak. ular piton. Iya, biasanya ada babaknya. Kalau sepak bola kick off kan 45 menit Iya, istirahat, mhm, mulai lagi 45 menit. mhm, Ini Mas Heni itu baru datang makan. makan, Ya, sebelum manggung siap-siap snack. Di mmm, atas panggung snack lagi, habis itu ya? habis. Ya nggak tahu kalau di tasnya ada. Turun dari panggung, selain siap, masukin snack atau buah-buahan ke tas, makan lagi itu. Katanya ya kloter kedua lah istilahnya kalau Mmm, mereka. Ini per enggak, perbaikan gizi mungkin ya Mas Henny? ya mungkin saya juga sih kalau gitu. Oke, Mas Afan, kalau kalau mengantisipasi ini, Mhm, mengantisipasi perasaan grogi di panggung, mhm, nervous, ketika audien rame, iya, apalagi kalau teman-teman dari Mafia Sholawat, dari Santri Dalan mungkin, Sukmoro Sholawat sudah pasti datang kan. mhm, Kalau pas rame banget itu, nggak usah, yang masih, baru manggung ya, iya, saya aja yang juga jarang manggung, itu juga merasakan grogi iya, yang luar biasa. Kalau mhm. Mas Afan sendiri mengatasi grogi itu kayak gimana? Kalau saya mengatasi grogi tersebut karena saya beranggapan kalau, saya itu tim. Jadi kalau salah satu salah, itu masih ada yang backup. Saya berpikiran seperti itu. Jadi saya kurang kurang memikirkan apakah saya harus benar atau saya harus sesuai instruksi dari sebelumnya saat latihan. Itu saya nggak memikirkan tersebut. Yang penting main aja, saya yakin yang lain pasti ada yang backup gitu. Ya Gitu ya? sebenarnya sih agak licik juga itu. Saya malas latihan.
Kalau saya cara latihan, mereka yang latihan, saya bilang, "Kamu kemarin yang latihan, kamu harus bisa." Hmm, Saya pokoknya ikut-ikutan aja gitu. dompleng. Nah, dompleng. Eee, Mas Mas Afan, kalau kalau misalkan, saya tanya nih, dari semua personil Sukmoroso, ketika Mas Afan nggak berangkat latihan, Mhm, ya, itu kadang kan ada yang kurang nih dari permainan rebana, dari iya. sisi rebananya. Dan ketika manggung, Mas Afan juga nggak tahu ketika, latihan itu Mhm, kayak kemarin ada yang baru nggak. iya Ini Mas Afan tanyanya ke siapa nih yang khusus ada aransemen baru misal? iya. Jadi, Kak, karena saya sangat sering nggak berangkat latihan ya, mungkin karena waktu itu saya sedang, belajar di luar kota, Ya, saya itu sebenarnya agak bingung mau bertanya sama siapa. Bertanya sama Mas Mufti, kadang Mas Mufti itu berbeda, tabuane, berbeda sama saya. Kadang, merasuk, kadang juga bergenjing. Jadi saya kadang bingung mau bertanya sama siapa. Yang penting jadi untuk mengantisipasi miskomunikasi saat manggung, saya itu bertanya sama, ya yang lain, bisa Mas Henny, bisa Mas Mufti. Kalau Mas Rowe itu saya sedikit bingung kalau mau tanya sama dia itu juga. Karena selain sering miss saat di panggung, selain saya yang sering miss juga, kadang Mas Rowe ya kayak gitu. Nah, saya antisipasinya itu sering bertanya sama Mas Henny malah. Jadi, ini ada yang baru bagian mana? Bunyinya seperti apa? Nanti saya yang cari caranya sendiri. akhirnya terjawab sama Mas ini? Ya kadang terjawab, kadang Kadang ya? enggak, kadang Kadang. golong ya. Kan mereka yang latihan, mereka yang bisa itu. Anggap saja saya nggak latihan, nggak bisa lah. Jadi Mas ini ketika Mas Afan nggak berangkat latihan, Mas ini latihan, Mas Afan tanya ke Henny, "Kemarin ada aransemen baru nggak?" "Iya," Iya, misal. Terus Anda minta penjelasan, Mas Henny juga nggak ngerti. nggak ngerti. Biasanya kalau Mas Hendy atau Mas Mufti itu cuma tahu bunyinya kayak gini. Jadi Mhm. nanti tugas saya mencari ketukannya gimana gitu. Kan saya pusing juga. Nanggung kurang beberapa menit, kalau saya suruh, ya kayak Nyari, ngulik nyari ya? ya, improvisasi lah kayak gitu. Jadi saya butuh pemikiran yang ekstra. Tapi sekarang udah lulus ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dulu dulu kuliah di mana Mas Afan? Saya kuliah di UIN Waluyo Semarang. Mhm. Wali Songo. Lulus baru kemarin Januari, sebelum Januari kemarin. tragedi corona ini. Kalau saya kemarin di Untak, Apa itu? Untak untuk capek. Iya sih, emang benar. Benar juga itu kalau pikir-pikir. Capek ngabisin uang, jauh, tapi nggak tahu rasanya sangat berkesan aja kalau naik gunung. Sangat berkesan ya. Iya, sangat berkesan dan mempunyai mempunyai banyak cerita sekali kalau banyak kesan. Eee, Gimana tuh? terutama yang pernah saya daki itu di ujung timur. Ujung Timur. Iya, di daerah Banyuwangi namanya. Itu Gunung? gunung namanya Gunung Raung. Mmm, Sebenarnya sih banyak opsi yang lebih dekat, cuman kebetulan nggak tahu hati Nurani. nurani hati nurani saya itu berkeinginan sekali untuk pergi ke Banyuwangi tersebut. Selain menurut saya cukup menantang, wah sekalianlah yang jauh dulu baru ke yang lebih dekat. Mmm, Padahal yang lebih bagus itu sebenarnya Semeru, Mas. Karena Semeru. iya, daerah Nukumbolo itu. Tapi yang saya tertarik dari Gunung Raung ini yang sangat menantang lah dalam perjalanannya. Pernah mendaki sendirian gitu? Sendirian belum pernah. Saya jomblo aja udah lama kalau sendirian naik gunungnya. Bahaya. Apalagi naik gunung janganlah ya. Iya, janganlah, nanti takutnya ada yang ikutin. Kenapa sampai sekarang kok masih jomblo ya? Aduh, Padahal kalau dari muka kan pas-pasan ya. lebih ke enggak. Enggak tahu. Nggak ada Kenapa? yang ditaksir. Belum sih, belum ada. Kalau misalkan ada audien yang bening-bening mungkin Ya, itu suka curi-curi pandang ya gitu. pastilah, pasti suka. Eee, kalau lihat cewek cantik itu nalurinya ya pengen diliatin terus. Tapi Mhm. kalau kadang lihat tapi kok nggak ada kesan gitu. Jadi Melihat nggak ada kesan. nggak ada kesan, kenapa saya itu harus memilih dia. Jadi saya
urungkan niat. Awalnya wah cantik tuh, boleh tuh jadiin pacar atau syukur-syukur calon istri. Tapi setelah lama-lama kok kok kayaknya kurang pas ya, cari yang lain aja lah. Jadi mungkin arogansi saya sendiri itu. Eee, kalau dari naik gunung seperti itulah yang mungkin saya gambaran. Karena kalau kalau saya kan nggak hobi sih naik gunung. Saya Ya, pernah diajak naik gunung sama temen waktu di Bandung itu namanya, Gunung Manglayang. Itu mereka semua gagal gara-gara saya. kok bisa ya? Ya, ketika pendakian sudah mulai menanjak, saya Akhirnya nggak berhenti kuat, semua. saya berhenti di situ, saya silakan mereka, naik, tapi mereka mereka Memilih. takut saya ada apa-apa kan, akhirnya kita turun semua. Itu kalau kalau dari Mas Afan ini, naik gunung seperti itu ya, terus Sukmoroso seperti seperti itulah Iya. ketika manggung. Ada chemistry nggak antara senangnya naik gunung sama senangnya di panggung? Kalau senangnya di panggung itu Ada hubungannya nggak? saya sampai sekarang sih belum menemukan Mmm, apa hubungannya. Tapi kalau di panggung sama di gunung itu, oh ada satu Mas, ketenangan. ketenangan. Nah, mungkin karena vokalisnya juga menarik-narik semua ya. Saya kalau mendengar suaranya itu menghayati banget, tenang. Sampai Terutama lupa ya, kapan harus masuk lupa ya. kalau itu nggak perlu diomongin lah, itu pasti kesalahan saya. Soalnya saya sering sekali saya seperti itu. Oke, jadi Sukmoro Lovers, Mas Afan ini juga, ditugaskan oleh Sukmoroso sebagai admin di Kebetulan. Sukmoroso Official, baik itu di YouTube, di Instagram-nya. Nah, ini yang biasa mengenalkan diri dengan nama Mas Mimin ya. Itu saya suka loh komentar-komentarnya dari Mas Mimin. Komentar atau caption? Kata-kata ketika balas komentar, Oh, iya. kata-katanya itu lucu, unik. Itu Anda copy paste atau memang jago ya? Kalau mau membalas komentar atau bikin caption itu saya nunggu waktu yang tepat. Mmm, Biasanya waktu-waktu yang longgar dan nggak banyak pikiran. jam biasanya jam berapa itu? Kalau jam sih nggak tentu. 12 malam? Enggak sih. Mungkin kalau banyak yang chat, terus kesannya seneng, banyak obrolan gitu, kadang tiba-tiba muncul. Kalau tiba-tiba muncul, kadang saya langsung tulis di memo. Jadi nanti Mmm, tinggal kopas-kopas saja, gitu. oh Tapi itu gitu. asli di saya. Bisalah puji saya sedikit. Mungkin sebagai sebagai Mas Mimin ini, sebagai Mas Iya. Mimin, boleh dong diajak untuk Hmm. subrek ya, Nah, subrek, sabrek. like, dan share, boleh? Ya, jadi bagi para Sukmoro Solovers, ya, khususnya YouTube ini yang paling sedikit yang subscribe paling sedikit jumlahnya itu kalau nggak salah masih 68. Iya, Subscriber-nya. Padahal 68 biji. padahal video Sukmoroso yang di-upload oleh akun yang lain Mhm. sudah Sudah sangat banyak. jutaan ya viewer-nya ya? Iya, ada yang jutaan viewersnya dan subscribernya itu malah pergi ke yang Sana ya? lain ya. Jadi bagi teman-teman Sukmoro Solovers, nama YouTube yang asli milik Sukmoroso itu Sukmoroso Official ya. Jadi teman-teman bisa tuh subscribe kemudian tonton di situ untuk mensupport kita semua. Nah, selain itu kalau mau cari yang gambar-gambarnya atau ada info update itu bisa lihat di fanspage atau Facebook dan Instagram. Jadi Saya Sukmoroso itu selalu update berita terbaru, kapan manggungnya, terus waktunya kapan, tempatnya di mana, itu di Instagram dan Facebook atau fanspage-nya tersebut. Jadi jangan lupa di-follow ya. Tapi alhamdulillah perkembangan followersnya itu sangat cepat yang Instagram. mmm, sudah berapa sekarang sampai? Kalau nggak salah hampir 600 sekarang. Oke, sudah banyak ya Udah alhamdulillah. banyak dibandingin yang lain, yang sedikit. Ya Kalau dibandingin Mbak Ita ya jauh. ya Iya.
yaitu kita juga ingin mengajak ya followers-nya Mbak Ita, followers-nya Mbak Diah, followers-nya Putri. Mbak Putri. Kalau bisa follow juga dong Support kami Instagram-nya Sukmoroso di mana? di Sukmoroso Official. Eja, Sama di ejanya gimana? Sukmoroso. Sukmoroso Official, F double F. Kalau YouTube-nya sama sih, ketiga fanspage tersebut, Facebook, Instagram, dan YouTube namanya sama, Sukmoroso Official. Jadi jangan yang lain ya, Sukmoroso Official. Baik Mas Afan, ini saya terima kasih banget waktunya sudah Sama-sama. meluangkan waktu di sini. Dan untuk Sukmoroso lovers dan mafia sholawat, teman-teman komunitas santri Dalan dan seluruh eh, pecinta sholawat ya, seluruh pecinta sholawat, jangan berhenti dan selalu kita sanjung terus kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Saya Wawa SR dan teman saya Afan Saiful Umar serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergilah dengan tenang.